secara amaliyah, yaitu beliau mengajarkan kita amal terhadap ilmu. Karena terus terang saya bilang kemarin, saya telah berprasangka buruk. Saya telah mengatakan dalam hati saya, hari ini akan saya melihat bahwa guru saya ini tidak sahih, tidak tepat janji. Mana mungkin akan membuat mimbar hanya dalam kurang dari 24 jam. Saya sudah hitung kemarin 24 jam kurang, karena tiba di sini paling cepat tiba zuhur, mimbar jam 10 kita sudah pakai. Itu tidak mungkin akan selesai. Selama ini sahih saya bilang, nanti sekarang saya lihat guru saya ini tidak sahih. Ternyata sahih juga. Masya Allah. Sebelum maghrib sudah selesai. Wah, Masya Allah. Ternyata sahih juga. Yang saya ingin lihat tidak saya lihat. Jadi beliau meneruskan pekerjaannya, kita belajar dari beliau mengamalkan ilmu. Adapun ilmu muhadarah durus di majelis seperti ini bersama Syekhuna Mifdal yang tidak kalah mulianya dengan guru kita dan orang tua kita, yaitu Syekh Nuzul Zikri hafizahullah, falyatafaddal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah dan santri pondok yang kita cintai bersama ini, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada sesi pagi kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang bagaimana seorang hamba menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang diperlihatkan oleh dua sosok besar yang tercatat di dalam sejarah. Bahkan pendamping salah satu dua sosok utama ini adalah calon nabi. Jadi bagaimana dengan dua sosok utamanya, pendampingnya aja itu calon nabi. Dan kisah ini dimulai dari sebuah majelis ketika Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa, salah satu sosok besar, itu memberikan nasihat di hadapan Bani Israel. Lalu ada pertanyaan, siapakah orang atau manusia yang paling alim di muka bumi ini? Lalu dengan sederhana
dengan lempeng, dengan apa adanya, tanpa ada maksud apa-apa, tanpa ada maksud menyombongkan diri. Tapi itulah yang beliau tahu pada detik itu. Beliau mengatakan, sayalah orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi. Hadirin, begitu kalimat ana meluncur dari lisan sang Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Fa'ataballahu alaihi, Allah menegur jawaban tersebut. Allah menegur jawaban tersebut. Kenapa demikian? Karena ini penting, idlam. Karena Nabi Musa alaihissalam tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Kita berhenti sejenak dan mengambil faedah sedikit, tapi dalam, hadirin. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh mengaku-ngaku paling berilmu. Tidak boleh menyatakan diri paling alim, baik dan bagus, maka Allah akan memuji Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika ucapan ini diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka terus terang saja itu fakta pada hari itu. Siapa yang lebih berilmu daripada Nabi Musa? Satu dari 5 Rasul terbaik, ulul azmi minar rusul. 5 Rasul terbaik yang bernama ulul azmi. Para santri, siapa aja ulul azmi? Santri khusus jangan turun tangan dulu. Masya Allah, ada yang udah mau turun tangan. Ini santri sini. Siapa aja ulul azmi? Afif, ulul azmi. Nabi yang masuk ke dalam kategori ulul azmi, Nabi Nuh, Masya Allah, bagus. Udah jawab belum? Belum ya? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wassalatu wassalam. Jadi ya beliau yang terbaik pada saat itu. Empatnya nggak ada pada saat itu, tapi tetap tidak boleh diucapkan, tidak boleh diucapkan kata-kata itu, karena ilmu itu harus dikembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, al-alimul khabir. Kalau yang sesuai fakta saja tidak boleh mengucapkan itu, apalagi kita mengaku yang paling berilmu di dunia. Apa dasarnya? Atau kita mengaku yang paling berilmu di Indonesia, apa dasarnya? Memangnya Anda sudah jelajahi dari Sabang sampai Merauke, lalu ketemu dengan semua ahli ilmu di Indonesia? Karena ahli ilmu yang hebat-hebat nggak semuanya tampil ke permukaan. Seringkali kita tidak mengenal, seringkali kita tidak mengetahui. Ini penting
penting hadirin yang Allah muliakan. Ada sebuah cerita dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, laqitu rajulan minal ulama. Aku bertemu dengan seseorang dari ulama. Ini orang ulama, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Namanya Shibbil Ata. Shibbil Ata. Coba siapa yang pernah dengar nama itu? Ada? Shibbil Ata. Kata beliau, Shibbil Ata itu anak dari Al-Allamah Halim Ata. Jadi ayahnya itu ulama juga, Halim Ata. Pernah dengar nama Halim Ata? Pak Said kayaknya pernah dengar. Masya Allah, Pak Said aja baru dengar gitu loh. Masya Allah. Dan saya juga sebelum beliau sampaikan, siapa ini orangnya gitu. Saya bacakan, wa abuhu rajulun kabirun fil ilmi wa in jahilahun nas. Ini menarik. Dan ayahnya ini Syekh Halim Ata ini orang alim kabir, senior, bukan sekedar ulama, senior. Walaupun manusia tidak mengenal beliau, manusia tidak mengenal beliau, tapi ini alim. Hatta qala fihi Mas'ud An-Nadawi, sampai dikatakan oleh Mas'ud An-Nadawi, inni lam ara fil arabi wala al-ajami ahadan a'lam bi kalami Ibn Taimiyah wa Ibn al-Qayyim min Halim Ata. Aku belum pernah melihat seorang pun di jazirah Arab atau di luar Arab yang lebih menguasai ucapan dan pandangan dan ilmunya Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim dibanding Halim Ata. Saya belum pernah ketemu ada orang yang betul-betul menguasai ilmu dua ulama besar di atas kecuali Halim Ata. Wa khalafahu ba'dahu ibnun lahu ismuhu Shibbil Ata. Dan setelah beliau yang paling menguasai ilmu dua imam tersebut, anaknya Shibbil Ata. Wa kana syadidal mahabbati lil ilmi mukthiran minal qiraah. Beliau ini Shibbil Ata itu sangat cinta kepada ilmu dan hobi bacanya luar biasa. Hatta annahu kana fi syababihi yaqra'u fil yawmil wahid 800 safhah. Waktu masih muda, siapa muda di sini? Pak Romi ya, Masya Allah. Loh, enggak. Itu beliau bacanya setiap hari 800 halaman. 800 halaman. Faqultu lahu kam qara'ta minal kutub. Aku pernah bertanya kepada beliau, kamu udah baca berapa kitab sih? Fadhahika. Lalu beliau tertawa, wa qala la astati an abbil talaq. Aku nggak bisa memastikan berapa kitab yang aku baca kepada engkau. Berapa ya? Saya juga nggak tahu. Gitu. Kalau kita kan gampang ya. Berapa kitab yang udah dibaca? Langsung tahu kita. 1. Karena cuma 1 yang dibaca tamat. Yang lain belum tamat-tamat. Ditanya, kitab apa yang udah tamat? Kitabullah. Jadi katanya baru Al-Quranul Karim aja. Kitab ulama belum ada yang hafal. Dan sebagian ada yang nggak khatam-khatam juga Al-Quran. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna alladhi qara'tu ala nuril qamar alfai mujallad. Tapi paling enggak nih yang berhasil aku baca di malam hari ala nuril qamar, ketika cahaya bulan itu menyinari,
Dan cahaya bulan bukan hanya di malam hari aja, bisa jadi itu, tapi itu di malam hari 2000 jilid, alfai mujallad, 2000 jilid di malam hari, belum di siang hari. Dan Masya Allahnya, nama ini gak pernah kita dengar. Coba santri-santri di malam hari baca berapa halaman? Hah? Berapa? Udah berapa jilid? Masya Allah. Ada yang bilang saya udah 200 jilid karena saya kerja di penjilitan dan fotokopi, jadi ngejilid buku, bukan baca buku. Jadi apa hak kita mengatakan, oh saya yang paling berilmu, saya paling alim, oh saya ngerti nih, saya khatam? Nggak bisa. Oh, Nabi Musa aja ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu fakta, apalagi kita. Dan pelajaran bagi jamaah sekalian bahwa dunia ilmu adalah dunia kerendahan, bukan dunia ajang pamer dan mengaku-ngaku. Enggak. Makanya kemarin kita jelaskan salah satu ciri khas dan kriteria orang yang ikhlas, kata Imam Ahmad, tujuannya agar bisa tawadu, dan itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau. Jadi memang kita belajar ini salah satu tujuannya agar merendah, agar merasa kecil, karena kalau kita nggak belajar merasa pintar terus kita, gitu loh. Bener deh, salah satu tujuan belajar itu agar merasa bodoh, karena dunia ilmu adalah dunia kebodohan, atau maaf, dunia yang menjadikan orang hamba merasa bodoh. Dan salah satu cara efektif merasa bodoh, belajar. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah merasa bodoh, gitu. Gitu hadirin. Coba lihat sebagian komentator. Suka nonton bola nggak hadirin? Nggak pernah. Langsung masuk pondok. Itu komentator bola jago nyalahin pelatih dunia. Kenapa? Karena nggak pernah megang klub papan atas. Gitu. Coba aja suruh pegang klub papan atas. Oh, bingung deh, ya Allah. Ternyata susah banget megang bintang-bintang dunia. Karena nggak pernah megang. Ada teman kita berenang gaya kupu-kupu. Kita lagi di atas kolam, kita komentarin, nggak bisa tuh, payah. Kenapa komentarin? Nggak pernah nyebur. Coba deh cebur gaya kupu-kupu, berantakan. Bukan gaya kupu-kupu yang keluar, gaya batu, sama gaya bebas sebebas-bebasnya. Udah nggak karu-karu nih orang gaya apa sih? Nggak jelas. Kapan kita merasa bodoh? Ketika kita menghafal Quran, hari ini ngafalin, minggu depan lupa. Ya Allah, anak bodoh banget ya, gitu. Kalau nggak pernah ngafal Quran, hafalannya surat Al-Fatihah, apalagi surat Al-Fatihahnya udah bisa niruin Syekh Sudes, oh udah jago, udah merasa pintar. Coba hafalin lagi. Kapan kita merasa bodoh ilmu nahu? Ketika kita belajar Alfiyah, terus mengkaji Audhul Masalik misalnya. Ya Allah, ini susah banget, gitu. Sampai-sampai teman-teman tuh bilang, ini kitab nih bukan Audhul Masalik,
tapi cocoknya Audhul Mahalik gitu, karena berantakan semua yang belajar itu. Ini Audhul Masalik apa, susah banget sebagian yang mengatakan demikian, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan juga harus diingat, kalaupun kita berhasil menguasai sebuah cabang ilmu, nggak boleh mengklaim pintar, nggak boleh. Nabi Musa aja ditegur, semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Fa'awhallahu ilaihi innani abdan bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Lihat bahasa Allah, Nabi Musa, Allah wahyukan kepadaku, kata Nabi Musa, bahwa aku punya seorang hamba, dia tinggal di pertemuan dua lautan, dia lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Para ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi Musa lebih alim daripada hamba ini. Terus kenapa Allah bilang gitu? Maksud Allah, dia lebih alim daripada engkau dari satu atau dua sisi, karena kan syariatnya beda. Tapi Allah nggak mengatakan dari satu dua sisi. Allah gunakan bahasa umum, lebih alim daripada engkau. Bohong? Enggak mungkin Allah bohong. Keliru? Nggak mungkin Allah keliru. Tapi ini kalimat untuk mentarbiyah Nabi Musa. Jangan merasa pintar. Ini ada orang punya ilmu yang kau nggak tahu ilmunya. Itu hadirin. Qala Musa ya Rabbi kaifa li bihi. Lihat mentalnya Nabi Musa alaihissalam. Coba saya mau tanya sama antum. Antum paling berilmu di Pulau Buton, juara Nahwu sepulau Buton, juara Sorof sepulau Buton, juara hafalan mutun di Pulau Buton. Terus Ustaz Abdurrahman bilang, kamu tuh bukan yang paling berilmu dalam masalah mutun, hafalan Quran dan lain-lain. Itu ada di Semarang yang lebih berilmu dari kamu, namanya Padaeng sama Paromi. Masya Allah. Gimana santri-santri, respon antum gimana? Ini udah pada juara-juara nih. Ustaz Abdurrahman bilang, bukan kamu yang paling berilmu. Ada di Semarang atau ada di Pulau Jawa, namanya Padaeng Paromi. Gimana respon kalian gimana? Mana nih santri-santri gimana? Kok pada diem? Enak ya kayaknya santri-santri di sini, pendiam-pendiam. Jadi ngedidiknya gampang. Masya Allah, senang. Jarang nih punya santri-santri pendiam kayak begini. Ya. Kita mungkin responnya, oh gitu ya Ustadz. Iya. Udah titik udah. Habis itu makan siang. Habis itu minum air kelapa. Udah gitu. Oh ternyata aku bukan yang paling alim. Bukan. Oh ya Masya Allah ya Padaeng sama Paromi gitu aja. Masya Allah ya Padaeng sama Paromi. Tapi tidak dengan Nabi Musa. Kata beliau, ya Rabbi kaifali bihi. Wahai Rabbku, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan dia? Nah itu penuntut ilmu hadirin, punya himmah. Dengar ada orang alim, saya mau belajar sama dia gitu. Kita mah cuma dengar
Masya Allah ya, Masya Allah gitu. Gitu. Tadi kan kita udah cerita ada ulama namanya Syibil Aqa. Kita cuma ngaku-ngaku aja, Masya Allah ya, Masya Allah gitu. Kalau Nabi Musa langsung pengen beli tiket, Masya Allah gitu. Nabi Musa pengen langsung berangkat, saya mau ketemu tuh sama beliau tuh. Gimana caranya? Makanya penuntut ilmu itu harus punya himmah. Padahal Nabi Musa udah paling alim, ngapain lagi ketemu orang? Sebenarnya udah cukup ilmunya. Dan ini sosok di bawah Nabi Musa. Lihat, ini adalah kalimat yang menggabungkan antara himmah, antara semangat, ambisi, dan di waktu yang sama ketawaduan dan kerendahan hati. Ketika Allah mengatakan ada hamba yang lebih alim daripada engkau, Nabi Musa tidak mempertanyakan yang benar. Masa ada sih? Kalau kita mungkin gitu. Masa ada yang lebih alim dari saya? Saya kan Nabi. Nabi Musa langsung terima, oh ada yang lebih alim dari saya. Tawadhu, karena memang beliau nggak pernah merasa sombong, tidak merasa ujub. Jawaban di atas cuman jawaban spontanitas sepengetahuan beliau. Siapa yang paling alim? Ya saya. Itu aja, nggak ada maksud sombong, nggak ada maksud pamer. Terbukti begitu Allah katakan ada yang lebih alim, saya mau ketemu sama beliau. Dan lihat Nabi Musa, ini juga pelajaran al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata Imam Malik. Ilmu itu hukum asalnya didatangin, bukan mendatangi, gitu. Gitu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nabi Musa nggak mengatakan ke stafnya, tolong undang itu orangnya, kita belajar di sini, Masya Allah. Tolong undang itu orang, kita buat daurah di sini. Gitu. Kita datang ke sana. Gitu, Masya Allah. Makanya ilmu itu apa, santri-santri? Ilmu itu, ilmu itu apa? Didatangi bukan mendatangi, Masya Allah. Makanya saya mau pulang aja pagi ini. Gitu, kayaknya nggak cocok saya datang ke sini. Gimana, cocok nggak kita buat daurah di sini? Cocoknya buat daurah di sini atau di Jakarta? Ini berarti yang datang siapa? Kalian atau ilmunya? Cocok nggak berarti? Cocok, karena saya niatnya mendatangi Ustaz Abdurrahman. Nah, ini senior kita, di guru kita, Masya Allah. Saya pertama kali ikut daurah Masya udah lihat, Masya Allah, ini yang namanya Ustaz Abdurrahman Buton, Masya Allah. Gitu jemaah. Nah, kalian mendatang, ini kalian tuh ada sama, alhamdulillah hidup sama guru, datengin. Jangan males. Toh juga rumah beliau cuma di situ, deket banget, tinggal loncat, gitu. Kan Ibnu Abbas kan kalau mau nanya sama Zaid bin Thabit kan tiduran di depan pintunya rumahnya Zaid bin Thabit, gitu. Nah, coba kita lihat nanti siapa yang tiduran di depan rumahnya Ustaz Abdurrahman. Afif, siap Afif? Siap? Siap nggak? Siap? Siap apa? Kamu ngantuk? Tadi malam begadang ya? Baca 3 jilid. Ilmu itu didatangi, makanya Nabi Musa nggak ngundang, padahal dengan segala nama besar dan kedudukannya bisa undang aja tuh ke sini. Oh enggak, gimana cara saya ketemu sama beliau? Datang. Makanya kan hadis tentang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan
menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Makanya orang-orang Semarang naik kapal ke sini, masya Allah, ingin berguru sama Ustaz Abdurrahman, sama Ustaz Abu Izzi, masya Allah, naik kapal. Gitu, ilmu itu dikejar, didatangin. Jangan ilmu yang datang. Kecuali kalau umatnya ummatud dakwah, orang awam yang harus ditaklif, bukan penuntut ilmu sejati seperti antum-antum insyaallah ta'ala. Sebagaimana Nabi juga datengin orang-orang kafir Quraisy waktu di Mekah. Al-Imam Az-Zuhri mendatangi penguasa. Sangat terkenal itu Imam Az-Zuhri itu punya perhatian mendatangi penguasa-penguasa untuk didakwahi. Didatangin. Kenapa? Ummatud dakwah. Yang masih butuh didakwahi. Tapi kalau udah penuntut ilmu, santri, kejar. Itu mental penuntut ilmu. Dan itu mental para nabi dan rasul. Kejar. Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah ngejar ilmunya Imam Malik. Begitu. Dan antum bersyukur, nih mahal punya sosok-sosok seperti Ustaz Abdurrahman hafizahullah, Ustaz Abu Izzi, Ustaz orang tua kita hafizahullah. Itu susah. Antum mau cari di mana Ustaz lagi daurah buat mimbar di depan, itu seumur muslim belum pernah ketemu kayak begitu. Ustaz Abdurrahman aja udah salah memprediksi, nggak mungkin di bawah 24 jam. Kemarin bukan di bawah 24 jam Ustaz. Kemarin startnya asar, kita sholat asar tuh udah mulai ngukur-ngukur, selesainya malam, kurang dari 12 jam, masya Allah. Gitu. Itu yang perlu kita camkan. Itu pelajaran hidup mahal, nggak ada didapat di banyak hal. Antum beruntung, dan ini beneran susah. Mau nyari di Madinah juga susah, mau nyari di tempat lain juga susah, di Riyadh juga susah. Ada, pasti ada, tapi langka yang begitu-begitu. Nah itu antum pelajari. Bagus nanti kalau antum udah dewasa, itu jadi pelajaran kehidupan yang berharga. Begitu. Jadi dikejar. Kita lanjutkan. Qala ta'khudhu ma'aka huta fataj'aluhu bimaktal fahaituma faqattal huta fahuwa thamma. Kamu bawa ikan, terus ditaruh di wadahnya tuh. Nanti kalau ikannya hilang, kira-kira di sekitar situ deh. Masya Allah. Lihat ya. Ada yang aneh nggak? Ini aneh banget hadirin. Coba ya kita ilustrasikan ya. Pak Daeng mau ke tempatnya Ustadz Abu Izzi pertama kali. Pak Daeng tanya, Ustadz sebenarnya pondoknya di mana sih? Saya mau ke sana. Ustadz Abu Izzi nggak bilang di Semarang. Nggak kasih alamat, rute, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kata Ustadz Abu Izzi, Pak Daeng bawa ikan. Nanti kalau hilang, kira-kira di situ. Itu kan ada bedanya. Ini gimana sih? Nanya alamat,
Jawabannya suruh bawa ikan. Ini kan gak nyambung. Ini tidak nyambung. Nanya alamat, harusnya kan dikasih jalan. Ini namanya jalan apa? Ini jalan suka-suka ya. Nggak ada, tinggal di sini. Iya. Jalan suka-suka Pulau Buton Tengah, gitu ya. Jalan suka-suka. Harusnya kan begitu. Tiba-tiba Ustaz Abdurrahman bilang, "Oh, antum mau ke Pondok Ana? Ya udah, bawa ikan." Kan bingung. Akhirnya beli ikan bakar, dibawa-bawa. Hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran bahwa tidak semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung dapat kita pahami dengan logika kita. Bisa jadi kita nggak paham dengan logika kita, karena logika kita terbatas. Karena logika kita ada batasnya, kata para ulama, akal ada batasnya sebagaimana penglihatan ada batasnya. Maka tahu dirilah sebagai makhluk yang punya keterbatasan. Begitu diperintah dan dilarang dan dalilnya jelas, kalau dalam ilmu usul fikih qat'iyut thubut wa qat'iyut dalalah, udah sami'na wa ata'na, gak usah dipikir-pikir lagi. Ini gak masuk akal. Akal antum belum masuk, akal yang lain udah masuk. Nabi Musa gak nanya, kok ikan ya Allah, apa hubungannya? Saya kan nanya alamat. Harusnya kan dikasih GPS, dikasih Waze. Nah, coba buka Waze. Emangnya susah bagi Allah menciptakan Waze di zaman Nabi Musa? Gampang. Allah Al-Khabir Al-Alim. Tapi disuruh bawa ikan. Nah, ini juga pelajaran bagi santri-santri. Seringkali di dunia berguru itu arahan dan sikap serta perintah guru kita rasa nggak logis. Kok aneh banget nih guru kita. Hadirin, kalau guru kita secara sirah dzatiyahnya menjaga kesolehan, menjaga dalil, berusaha sekuat tenaga mengikuti dalil, dan kita belum tamat belajar tafsir, belum belajar Sahih Bukhari, belum belajar Sahih Muslim, nggak ada yang tamat, maka berhusnudzonlah kepada guru kita dan ikut apa katanya, kecuali secara terang benerang maksiat dan bertentangan dengan dalil. Itu nggak harus semua perintah guru kita bisa kita mengerti baru kita laksanakan, enggak gitu. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin. Kalau Anda punya pandangan, lalu guru Anda punya pandangan, dan Anda meragukan pandangan guru Anda, maka buang pandangan Anda, ikut pandangan guru Anda. Kecuali jelas-jelas maksiat, kan baru meragukan, apa iya nih begini, kok begitu sih? Nah, kecuali kalau ini bertentangan dengan ini, enggak. Ikut guru Anda. Kenapa demikian? Di antaranya kata para ulama, as-salamatu was-salamatu aula. Tujuan kita belajar di antaranya agar selamat di akhirat. Kalau kita ikut pandangan diri kita, kita yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tapi kalau kita ikut pandangan guru kita, pas Allah tanya pada hari kiamat, guru kita yang akan berhadapan dengan Allah dan akan ditanya oleh Allah. Gitu. Sebagian penuntut ilmu sekarang cari resiko, heran gitu. Gurunya udah bilang ke kanan, dia ke kiri. Ketika dia ke kiri, kan dia yang ditanya sama Allah, kenapa ke kiri? Tapi begitu dia ke kanan,
Ditanya, kenapa kanan? Guru saya ngajak ke kanan. Tanya guru saya. Ini ada Ustaz Abdurrahman, ya Allah. Tanya Ustaz Abdurrahman. Gitu. Ustaz Abdurrahman guru saya. Itulah ucapan Imam Syafi'i, ja'altu malikan hujjatan baini wa baina rabbi. Aku jadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Maksudnya apa? Sebisa mungkin aku akan ikuti pandangan Imam Malik. Sebisa mungkin. Jadi kalau sebisa mungkin saya nggak beristihad, saya mau ikutin Imam Malik aja. Nah, biar apa? Biar nanti pada hari kiamat, ketika Allah tanya, wahai Muhammad, kan Muhammad bin Idris, rahimahullah, wahai Muhammad, kenapa begitu? Saya ngikutin Imam Malik, ya Allah. Tanya aja Imam Malik. Itu. Ditanya Pak Romi, kenapa begini? Saya mau ngikutin Ustaz Abu Izzi. Itu orangnya. Tanya aja sama Ustaz Abu Izzi. Gitu. Kan jadi keselamatan. Kita nih gara-gara pengen tampil di dunia, pengen menunjukkan kemampuan kita di dunia, nafsu kita di dunia, akhirnya menyelisihi. Nanti kena hari kiamat. Kenapa begitu? Nggak bisa jawab. Tafsir juga nggak ngerti, hadis juga nggak khatam-khatam. Makanya itu kata orang, bukan fanatik, bukan cari selamat. Fanatik itu kalau jelas-jelas maksiat, bertangan dalil, ngotot, itu fanatik. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini kan, aku kurang serak nih. Emangnya salah? Nggak tahu juga sih. Tapi kurang serak, udah ikutin guru. Karena biar selamat di akhirat. Kita nih belajar bukan menang-menangan. Dan alasan yang kedua ini nih, kisah ini. Bisa guru kita ilmunya lebih banyak, pengalaman hidupnya lebih panjang, maka sangat berpeluang besar yang disampaikan ke kita bukan keliru, tetapi ilmu kita belum nyampe. Kita diperintah dan diarahkan mengerjakan sebuah hal yang secara teori ada di bab ke-32. Ilmu kita baru sampai bab 7. Makanya kita bingung, kok begini sih? Nanti itu bab 32. Udah ikutin aja gitu. Kita sok tahu, enggak, ini enggak sesuai dengan kaidah. Kaidah di bab 7, nanti ada di bab 32 penjelasannya. Gitu hadirin. Dan kalau ternyata salah, guru kita tanggung jawab. Kan udah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ahli ilmu kan bukan nabi dan bukan malaikat, bisa jadi keliru. Tapi kalau keliru, aman kita. Gitu hadirin. Kan gitu hadirin. Nah ini kan Masya Allah nih, Ustaz Abdurrahman ya, ada masjid hari ini, subhanallah. Ini adanya ma'had pada hari ini, masjidnya Masya Allah. Terus kita makan ikan pula tadi malam, ada kerang lagi yang 10.000 tuh, ya Allah, Masya Allah. Itu yang buat terharunya 2 enak sama 10.000. Kalau enak tapi 3.500.000 nggak jadi enak tuh Ustaz Abdurrahman. Iya nggak pada ya? Iya. Seenaknya tadi harganya 3.500.000, enak nggak jadi, dendam kita makan, gila gue ditipu nih gitu. Tapi begitu enak bercampur dengan 5.000 satu plastik, dan kemarin berapa? 2 plastik ya, jadi 10.000. Itu nikmat, itu Masya Allah, nikmat di atas kenikmatan, Masya Allah. Itu kan insya Allah ya keberkahan nurut sama guru. Keberkahan nurut sama guru. Kan setahu saya ceritanya Ustaz Abdurrahman diminta Ustaz Abu Izzi untuk merintis di sini. Ustaz Abdurrahman menggunakan kaidahnya, udah nurut aja, menjadi begini, Masya Allah. Dan nasihat Ustaz Abu Izzi apa, Ustaz Abdurrahman waktu itu, hafizahullah, udah nggak usah banyak mikir, nanti Allah yang tolong. Benar, Allah kan punya banyak tentara-tentara jamaah.
Gitu. Nggak harus pondoknya ada di Waburense, lalu perangkat pertolongannya dari sini juga, nggak harus. Masa kita di hutan, gimana nih caranya ngebangun? Loh, terbukti ya Ustaz Abdurrahman ya, materialnya dari Waburense? Bukan, dari Surabaya. Masya Allah, bahan-bahannya Surabaya. Fulusnya dari Semarang, dari Jakarta, dan dari daerah-daerah lain. Jadi di sini, Masya Allah. Nurut tuh, Masya Allah. Itu keberkahan nurut. Berkah, Masya Allah. Tapi harus sabar. Harus sabar dulu. Gak bisa habis nurut tuh langsung kun fayakun. Ya enggak, sabar dulu. Gak harus. Coba kalau beliau tidak sabar, hafizahullah, ini kita ditaruh di hutan, salah kali guru kita, udah besok beli tiket lagi balik ke Jawa, udah berantakan semua. Tapi sabar. Nah, jadi hasilnya insya Allah, dan ini baru awal biidnillahi ta'ala, dan semoga kita doakan mereka istiqomah, amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi ditanya apa, dijawab apa. Pernah gak sih ngalamin kita? Pak Romi pernah dalam konsep berguru, kita nanya apa, dijawab apa sama guru kita? Sering, Masya Allah. Gitu. Ini Ustaz Abdurrahman tadi pembukanya udah jelas. Ini nggak mungkin urusannya aneh. Masa membuat mimbar di 1x24 jam gitu ya? Aneh guru kita ya. Aneh udah. Benar, Masya Allah. Allah kasih pertolongan. Jadi hadirin sekalian, itu memang dunia ilmu itu begitu. Dunia ilmu itu demikian. Makanya kan Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, nahnu na'ishu fi hayatin khassah. Kita ini penuntut ilmu hidupnya di dunia yang berbeda, dunia yang khusus. Jangan disamakan sama orang awam. Kita harus lebih yakin pertolongan Allah dibanding orang awam. Kita yakin adanya karomah, dan karomah kan bukan hanya bisa jalan di atas api aja. Kita yakin bahwa Allah punya keberkahan yang tidak bisa terhitung. Itu nasihat kemarin, sunatullah itu jelas, tetapi kudratullah itu di atas sunatullah. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunatullahnya anak yang tumbuh tanpa ada sentuhan ayah. Itu dan 7/24 jam dipegang ibu. Itu nanti sisi feminimnya lebih kuat atau kuat, dan akan ada masalah dari sisi-sisi laki-lakinya. Itu sunatullah. Mungkin nyalinya kurang karena nggak ada ayahnya, nggak pernah diajak berburu gitu, nggak pernah diajak ketemu ular, bener ya Ustaz Abdurrahman? Anaconda. Kita terbengong-bengong di sini sama Pak siapa? Oh benar, Masya Allah, luar biasa. Iya, anak selalu sama emaknya, ibunya, masak aja kan segala macam, nggak pernah ketemu ular. Itu kan nanti. Tapi coba kita lihat gimana Ismail alaihissalam. Itu dari kecil sampai remaja nggak pernah ketemu sama ayahnya. Ayahnya nyarinya gede banget, wong mau dilempar api tenang aja, tapi kan nggak ada, udah ditinggal. Tapi apakah jadi manja, jadi anak mama dalam tanda kutip, penakut? Begitu pulang, lalu nggak selang berapa lama perintah menyembelih, apa kata sang anak? Ya abatif alma tu'mar satuni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu apa? Saya mau tanya,
teori psikologi pendidikan anak mana yang bisa ngejawab kasus ini? Nggak bisa dijawab tuh. Nggak ada ayah, nggak ada ayah, susah. Salah satu kesimpulan banyak pakar pendidikan, adanya penyimpangan remaja, baik secara maksiat, secara dari sisi obat-obatan terlarang, pergaulan, sampai orientasi seksual, itu banyak di antara mereka menyimpulkan faktor kehilangan ayah. Ini Nabi Ismail kehilangan ayah. Kok bisa begitu? Itu qudratullah fauqa sunnati. Apa sulitnya? Kenapa Allah jaga Nabi Ismail? Karena ayahnya berada di dunia ilmu, dakwah. Itu dakwah. Makanya dikasih keberkahan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab, jaga kamu dan keluargamu sekalian. Hai, dunia ilmu nih, dunia yang nggak bisa diterka sama sebatas logika manusia. Intinya nurut sama Allah, lalu nurut sama guru. Begitu. Makanya sebagian para ulama kan mengatakan apa? Al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu dengan belajar, dan keberkahan dengan khidmat, melayani guru kita dan melayani ilmu tersebut. Gitu. Makanya disuruh bawa ikan, nurut aja Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang Allah muliakan, lihat nurut nih. Fa'akhadahu faja'alahu bimakta wantalaqa ma'u fata Yusha bin Nun alaihi salam. Lalu udah bawa nih, nggak banyak nanya. Ikan, nggak nanya. Terus nggak nanya ikan apa ya Allah, nggak nanya. Kalau kita tadi malam masih nanya, nih ikan apa nih? Cakalang. Masih nanya ikan apa? Ikan apa tadi itu kemarin tuh? Ikan laut dalam. Terus ikan kudu-kudu, nah, masih nanya kudu. Tapi Musa nggak nanya, pokoknya suruh bawa ikan. Bisa gitu ya, Masya Allah. Terus berangkatlah dengan asistennya Yusha bin Nun. Dan menariknya, kita tahu di dalam surat Al-Kahfi ayat 60, Yusha bin Nun itu dipanggil Fata. Hadirin yang Allah muliakan, pada saat mereka di awal perjalanan, Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berbicara dengan fatanya. Siapa Fata tadi? Yusha bin Nun. Nah, pertanyaan saya, kenapa dinamakan Fata? Apa arti Fata dalam ayat ini? Apa Pak Roni? Bukan. Fata dalam ayat ini maknanya dua. Makna pertama khadim, pembantu. Makna yang kedua mamluk, budak. Dijelaskan oleh banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa Yusha bin Nun dinamakan khadim atau budak, padahal Yusha bin Nun itu bukan budak dan bukan pembantu. Strata sosialnya tinggi, wong calon nabi Yusha bin Nun. Dan kita tahu kan para nabi itu kan strata sosialnya bagus-bagus. Apa hikmahnya? Ini penting, khususnya para santri. Hikmahnya adalah murid itu harus bersikap layak
layaknya khadim, bahkan budak di hadapan gurunya. Makanya dinamakan fata. Itu murid itu harus bersikap seperti pembantu dan budak dari sisi melayani. Sekali lagi, dari sisi melayani, membantu, mensupport. Nggak ada ceritanya murid ngeyel tuh, nggak ada. Nggak ada ceritanya murid meninggalkan gurunya tuh, nggak ada. Emang pernah sejarah para sahabat meninggalkan Nabi SAW? Nggak ada. Nggak boleh murid ya ada sih ada, tapi itu nggak boleh maksudnya. Murid itu harus setia, harus berkhidmat, harus melayani, harus peka. Jangan tunggu diminta tolong dulu. Peka, ngeliat Ustadz Abdurrahman bawa barang banyak, langsung santri datengin beliau, bawain barang beliau. Gitu. Lihat Ustadz Abdurrahman lagi mau buka kelapa, langsung datengin, apa yang bisa saya bantu, hal min khidmah. Begitu. Ngelihat Ustadz Abu Izzi lagi sibuk, langsung tanya, hal min khidmah, apa yang bisa dibantu. Gitu. Itu fata tuh. Makanya tidak dipanggil Yusha, tapi fata. Gitu hadirin. Penting ini. Karena kalau kata para sebagian ulama, kalau murid sudah tidak nurut dan berkhidmat kepada guru, maka kemungkinan besar dia tidak nurut kepada Allah dan berkhidmat kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wong sama pihak yang kalau marah kelihatan aja kita nggak nurut, apalagi sama pihak yang kalau marah dan murka tidak kelihatan di dunia. Gitu. Ini bukan mengkultuskan guru, ini mendidik untuk jadi pribadi dan karakter penurut. Karena agama kita mengajarkan ketakwaan, mengajarkan ibadah, mengajarkan perintah dan larangan. Dan untuk bisa bertakwa, untuk bisa beribadah, untuk bisa menjalankan perintah dan larangan harus punya mental nurut. Kalau mentalnya ngejawab, itu bukan orang bertakwa. Itu mental pendebat. Nah itu pendebat. Itu poin yang perlu kita camkan, hadirin. Kita lanjutkan. Terakhir, la abrahu hatta ablughu majma'al bahrain au amdiya hukuba. Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, kita tidak akan berhenti mencari Nabi Khadir sampai kita bertemu dengan persimpangan laut itu atau pertemuan dua laut. Dan kalau nggak ketemu juga, au amdiya hukuba, atau kita akan terus berjalan sampai hukuba. Ada paling tidak beberapa tafsir yang disebutkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, makna hukuba itu 70 tahun. 70 tahun. Itu tafsirnya Al-Imam Mujahid. Jadi kata Nabi Musa, pokoknya kita akan berjalan terus walaupun menempuh perjalanan 70 tahun sampai kita ketemu Nabi Khadir. Pak Romli, naik kapal berapa tahun?
start dari Semarang tahun berapa? Insya Allah. Kita ini baru berhari-hari. Dulu Nabi Musa udah tekad, pokoknya kemungkinan siap ya, 70 tahun ya. Masya Allah, 70 tahun. 70 tahun, Masya Allah hadirin. Keterangan Abdullah bin Amr 80 tahun. Ya Allah, nambah lagi 10 tahun, 80 tahun. Hadirin yang Allah muliakan. Dan Abdullah bin Abbas dahra, kita akan cari beliau dahra sampai kita wafat nanti. Kita cari terus. Udah siap nggak pulang? Masya Allah. Udah siap nggak pulang? Pak Said, waktu kesini udah siap nggak pulang belum? Udah siap, karena istri tercintanya ikut. Masya Allah, siap udah. Istri ikut, apa yang nggak siap? Masya Allah, luar biasa Pak Said ini. Gitu loh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, siap nggak pulang udah. Itu tuh dari sini pelajaran bagi kita. Mental penuntut ilmu itu harus mental baja. Dan menuntut ilmu itu puluhan tahun, bukan di pondok aja. Ini baru awal, puluhan tahun. Sampai mati kita harus menuntut ilmu. Oke. Sampai mati kita harus menuntut ilmu. Tadi malam Ustadz kita Hafizahullah Ustadz Abdurrahman bilang, saya ini udah 30 tahun menuntut ilmu. Masya Allah, 30 tahun. Santri-santri di sini umurnya berapa? 30 tahun? Hah? 16, Masya Allah. 30 tahun menuntut ilmu, Masya Allah. Dan itu belum selesai, beliau akan terus belajar dan terus belajar, insya Allah. Dan jangan pernah gampang. Ini kan hadirin, 80 tahun itu artinya apa sih? 80 tahun nggak ketemu terus jalan, bukan 80 tahun udah ketemu sama Ustadz Abdurrahman terus istiqomah, enggak. Nyari kemudian sih nggak ada, cari lagi ke Makassar, nggak ada, cari lagi ke Semarang, nggak ada, cari lagi ke Jogja, nggak ada, terus diubah-ubah ke 80 tahun. Itu capek lo mental tuh, ya lo nggak ketemu-temu. Bayangin kita nyari barang 80 tahun. Pernah nyari barang hilang nggak di rumah? Bertahan berapa lama? Sampai kita kata, udah diikhlasin aja deh. Paling berapa hari udah, gue capek deh, ikhlasin aja. Enggak. Ini 80 tahun nyari, bukan 80 tahun ketemu istiqomah. Kita cari terus deh, kita cari terus. Gimana kalau ketemu? Ini belum ketemu. Makanya penuntut ilmu itu nggak boleh punya mental tempe, nggak boleh. Apalagi tempe mendoan. Nah itu yang letoy-letoy. Tempe mendoan itu dimakan aja, jangan dijadikan mental. Nah ini PR Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Hafizahullah, untuk menempa mental-mental para santri. Nggak boleh manja-manja. Dan itulah yang diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Izzi Hafizahullah. Gitu. Santri penuntut ilmu harus siap ditempatkan di mana saja. Harus siap berjuang, gitu. Dan harus belajar. Gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi. Lupa, ngafalin lagi. Lupa, ngafalin lagi. Lupa, ngafalin lagi. Gitu.
Pada yang susah nggak ngafalin bahasa Arab? Susah. Suka lupa? Sering. Udah berapa tahun belajar? 80 tahun? Belum. 80 tahun. Kita ini belum ada apa-apa, Masya Allah. Jadi nggak usah down. Lupa, coba lagi. Lupa, coba. Itulah mentalnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu peresmian masjid ini insya Allah baru awal perjuangan Ustadz Abdurrahman hafizahullah, Ustadz Abu Izi hafizahullah, dan seluruh keluarga besar pondok. Walaupun tentu saja 2 tahun ini sangat tidak mudah, tapi tetap aja ini masih fase awal. Insya Allah kalau kita istiqomah nurut sama Allah, Allah akan kasih keberkahan. Dan Allah sudah buktikan bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Berjuangnya di Waburense, pertolongan Allah dalam bentuk bahan-bahan dari Surabaya, dalam bentuk uang dari Semarang, dari Jakarta, dari daerah-daerah lain. Itulah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Ini yang bisa disampaikan. Makasih banyak. Saya rasa cukup, dan sekaligus saya mau pamit kepada Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman, dan antum semua, karena harus berangkat siang ini ke dari Bau-Bau insyaallah taala. Jadi harus kejar ferry juga. Dan fatwa dari Pak Romi tadi malam harus berangkat jam 6:30. Itu fatwa Pak Romi ya. Ini udah 6:29, jadi 1 menit lagi. Makasih banyak. Sebuah kebahagiaan bisa menjadi bagian dari keluarga besar pondok ini dalam acara peresmian, dan semoga Allah berkahi perjuangan antum semua, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada guru kita, Ustadz Abdurrahman hafizahullah, dan orang tua kita, guru kita, Ustadz Abu Izi hafizahullah, dan antum semua. Dan semoga kita semua berada di jalannya, jalan ilmu dan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.